Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda semuanya di seluruh Indonesia. Malam ini ketemu lagi dengan saya di Instagram Live dan podcast Anak Berkebutuhan Khusus. Malam ini kita akan membahas tentang eh, memahami hubungan motorik dan perkembangan bicara anak usia dini. Oke, malam ini kita akan berbincang dengan yaitu Ibu Susi dan Ibu Kori, terapi senior dari Yamed Karawang. Ya, oke. Halo Susi, terdengar? Halo dokter, dengar Iya, ini. dokter. Tadi sih nggak denger, jadinya saya mesti ulangi Oh lagi. ya, Oke, oke. Saya perkenalkan dulu nih, buat ayah bunda semuanya. Tamu kita kali ini adalah Ibu Susi Purwaningsih, sarjana fisioterapi, eh, profesi fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta di tahun 2018, dan tamu kedua saya adalah Ibu Kori Hakim Maitatu AMDkes, seorang terapis bicara senior di Yamed Karawang. Nah, ayah bunda, jangan lupa nanti di jam 8 itu kita akan buka segmen tanya jawab, dan silahkan menyiapkan pertanyaan terbaiknya di jam 8 nanti. Jangan lupa menyertakan usia anak, laki-laki atau perempuan, kemampuannya sudah bisa apa, dan keluhannya apa, supaya kami bisa bantu menyelesaikan masalahnya. Dan pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan giveaway berupa voucher Gojek sebesar 50.000. Oke, kita langsung saja. Buat ayah bunda semuanya, tema malam ini adalah hubungan motorik dan perkembangan bicara anak usia dini. Ini yang menjadi dilematis kita semuanya. Kenapa banyak para ayah bunda nggak tahu loh ternyata hubungan antara motorik dengan kemampuan bicara anak. Dan bahkan bukan ayah bunda, banyak ahli, banyak profesional, bahkan saya sering dapat rujukan gitu ya. Dapat rujukan dari dokter, dari psikolog gitu ya. Banyak yang belum memahami antara hubungan motorik dengan perkembangan bicara. Jadi seringkali ngerujuk ke saya anak terlambat berbicara hanya terapi bicara saja gitu. Padahal ternyata setelah ditelusuri, boro-boro bicara karena masalah sensoriknya saja masih bermasalah, masalah motoriknya aja masih bermasalah. Nah, malam ini kita akan berbincang bersama narasumber kita tentang masalah itu. Oke, Bu Susi, uh, sebenarnya tadi tuh prolog dari saya itu kenyataan-kenyataan di lapangan gitu ya. Nah, kalau menurut Bu Susi nih, kenyataan di lapangan itu kalau di Yamed Karawang seperti apa? Silahkan dipaparkan. jadi kalau kenyataan di Amet Karawang juga sama kurang lebihnya seperti yang dokter Gun jelaskan tadi. Jadi ketika ada anak nih, kok anak saya belum ngomong ya, langsung tiba-tiba cuma dirujuknya ke terapi bicara. Padahal kita harus tahu dulu nih tingkatan perkembangan motorik pada anak. Nah dok, untuk mempermudah menjelaskan kepada ayah bunda, saya coba buatkan nih, apakah terlihat? Besar. Ya, terlihat. Terlihat dok, oke. Ya, Jadi silahkan Bu sebenarnya Susi. ini ada keterangannya ya dok ya. Ini adalah diagram segitiga Hmm. perkembangan central nervous system pada anak. Jadi saya umpamain warna merah ini ya Hmm. dok. Ini adalah pondasinya. Hmm. Pondasinya ini terdiri dari salah satunya itu motorik. Sebenarnya ada 8 di sini. 8 itu 5 Boleh diantaranya termasuk. agak diangkat, Oh iya 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 ya. agak diangkat. Nah, Oke. Okay. tidak terlihat Jadi soalnya. 5 diantaranya itu biasa kita kenal dengan panca indera ya dokter ya. Ayah bunda juga pasti tahu 5 Hmm. panca indera itu apa aja. 5 panca indera itu ada taktil, organ tubuhnya kulit. Lalu yang kedua ada auditori, organ tubuhnya itu telinga karena dia untuk pendengaran. Yang ketiga ada visual, organnya itu mata karena visual itu penglihatan.
Yang keempat ada olfaktori atau pembau, organnya itu hidung. Yang kelima gustatori atau perasa, organnya itu lidah. Nah, yang keenam sampai ke-8 ini, 6 ini ada vestibular, ayah bunda. Vestibular itu yang berkaitan dengan keseimbangan. Jadi ketika anak sering jatuh atau apa, berarti kemungkinan ada ketidakmatangan vestibular di situ. Lalu yang ketujuh proprioseptif atau rasa sendi. Jadi perkiraan rasa sendi anak dalam bergerak, dalam melakukan aktivitas. Dan yang ke-8 itu ada introseptif atau organ visceral, organ-organ dalam tubuh. Nah, dari 8 ini tadi, dia itu masuk di nomor 1 ini yang saya warnain warna merah. Jadi ketika ada salah satu yang tidak matang ayah bunda dari ke-8 indera tadi atau sensory system tadi, otomatis pondasinya saja nggak kokoh nih. Gimana kita mau mencapai area yang atas-atasnya? Padahal kalau hubungannya dengan bicara itu masuk di tingkatan nomor 3. Kalau kita mau ke akademi, ke sekolah, misal apa ya, anak itu harus pinter sekolah, itu tuh masuk di tingkatan paling tinggi di nomor 4 gitu ayah bunda. Jadi ternyata kalau kita mau membangun anak kita nih, pondasinya harus kita kuatin dulu di nomor 1 ini dulu, di 8 sensory system itu dulu. Nah, salah satunya yang dijelaskan oleh Dokter Gun tadi, motorik. Motorik itu ada motorik jelas, motorik kasar dan motorik halus, yang itu bisa masuk di vestibular, proprioseptif. Kalau itu semua belum matang, memang akan menghambat area yang ketiga. Bagaimana bisa yang ketiga sempurna kalau pondasinya saja masih belum kokoh gitu ya, ayah bunda dan dokter. Oke, jadi Lalu, gini ya Bu Susi ya. Jadi buat ayah bunda mesti paham betul bahwa untuk mencapai perkembangan bicara itu butuh pondasi-pondasi. Nah, tadi udah dijelasin sama Bu Susi nih bahwa ada pondasi segitiga tadi, di mana segitiga tadi yang paling dasar adalah pondasi namanya sensori. Nah, itu yang di warna merah. Itu adalah pondasi sensori. Pondasi sensori tadi ada 8 sensor. Itu yang harus dimatangkan untuk mencapai ke arah kemampuan bicara yang tadi yang dimaksud yang di warna kuning gitu ya. Oke, lanjut Bu Susi. jadi biasanya kalau tidak terjadi ketidakmatangan itu biasanya selain terapi bicara harusnya mendapatkan sensori integrasi ya, karena pematangan area-area pondasinya itu tadi yang berhubungan dengan motorik itu tadi bisa tercapai dengan diberikannya sensori integrasi. Kenapa kok bisa begitu ya? Karena sensori integrasi itu akan menangani memang khususnya untuk masalah-masalah kayak proprioseptif, vestibular. Kenapa kok itu bisa terkait? Kenapa itu bisa kayak apa namanya berhubungan gitu ya dok. Jadi vestibular itu kan vestibular sendiri. Vestibular itu kan keseimbangan. Keseimbangan ketika anak tidak seimbang nih, dia yang pertama bisa takut bergerak, takut memposisikan diri di lingkungan baru. Ini nanti kalau dibiarkan lama-kelamaan di lingkungan sekolah, atensinya akan buruk juga. Otomatis anak akan cenderung cemas juga. Begitu ayah bunda. Nah, vestibular ini juga ada yang berlebih juga ya. Jadi ketika apa ya, dia terlalu merasa, oh aku tahu, aku seluruh tubuh kuat, aku bisa lompat-lompat. Ternyata dia nggak bisa mengontrol itu ayah bunda, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba menabrak sesuatu. Itu juga suatu ketidakmatangan. Jadi itu juga perlu diterapi juga. Itu dari segi vestibular. Lalu Oke, ya. Jadi ayah bunda tadi diterangkan sama Bu Susi adalah sensori yang sangat penting, yaitu sensori vestibular. Dan kebetulan hari ini adalah infografis saya tentang vestibular nih. Jadi buat ayah bunda semua bisa lihat di infografis bisa hari dilihat ya ini dok. tentang vestibular. Iya. Nah, vestibular tadi dijelaskan sama Bu Susi ada yang berkekurangan, ada yang berkelebihan. Kalau berkekurangan cenderung anaknya cemas,
tidak berani jauh-jauh dari orang yang dikenal, sangat takut dengan ruangan baru, orang baru, adaptasinya jelek, cranky, bahkan rejection, menolak tugas yang akan membuat dia itu lepas dari orang-orang yang terdekatnya dia, dan bahkan temper tantrum akhirnya. Nah, kalau yang berlebih, waduh, cenderung bergerak terus, manjat-manjat, lompat-lompat, bahkan tidak terkontrol, sehingga fokus konsentrasinya pun juga buruk gitu. Oke, lanjut sensor yang berikutnya nih, Bu Susi. Setelah vestibular, yang tidak kalah penting itu ada visual ya Ayah Bunda. Visual itu penglihatan nih. Jadi ketika anak disuruh mampu komunikasi, tapi kita kembalikan lagi visualnya masih kurang, fokusnya masih kurang, bahkan melihat benda aja masih susah. Wah ini harus dimatangkan lagi. Ini benar-benar masih kurang. Gitu. Gimana mau komunikasi ketika anak nggak mau melihat kita ya Bunda? Tuh. Jadi nanti kalau di SI, anak akan dapat seperti bahasa reseptif. Jadi misal dari aktivitas ngambil bola, memilih bola, main bola, tapi anak diperintahkan, ayo anak ambil bola merah. Harusnya dia bisa memilih mana bola merah di antara bola-bola yang lain. Lalu kalau untuk tingkatan yang lebih bagus lagi Ayah Bunda, kita suruh anak, ayo lemparkan bola merah ke tong warna biru. Anak udah harus bisa tuh melakukan itu, melempar ke tong yang sesuai. Berarti itu bahasa reseptifnya bisa dikatakan sudah mulai matang. Apa sensori integrasi ternyata berhubungan dengan lambat bicara, nah itu tadi. Jadi di sensori integrasi pun ternyata juga mematangkan area-area yang berhubungan untuk berkomunikasi atau bahasa. Nah, lanjut lagi ya dok. Ya, jadi ayah bunda semua, tadi dijelaskan sama Bu Susi bahwa visual itu sangat penting. Terutama pada anak-anak dengan spektrum autisme, di mana integrasi visualnya itu mengalami masalah, dan bahkan seringkali tidak mampu memfokuskan pada stimulus yang dibutuhkan, gitu ya. Seringkali bahkan untuk berbicara itu kan anak harus melihat bendanya, melihat mulut orang yang mengucapkan, misalnya contoh susu. Nah, harus lihat susunya, harus lihat mulut orang yang mengatakan susu. Nah, jadi integrasi visual tadi yang mempunyai masalah tadi akan dilatihkan di dalam integrasi sensori. Oke, Bu Susi lanjut ke sensori berikutnya. Lanjut, yang tidak kalah penting dan kayaknya malah poin pentingnya ada di auditori atau pendengaran. Ini sama seperti vestibular tadi Ayah Bunda. Ada yang kurang dan ada yang berlebih. Yang kurang itu misal anak dipanggil, halo anak, nggak ngerespon nih. Tapi yang berlebih, ini misal kita baru ngomong atau nyanyi, A, B, C, D, dia udah teriak-teriak, tutup telinga. Nah, itu juga suatu ketidakmatangan dan nanti treatmentnya pun akan berbeda. Itu sudah menandakan bahwa anak mengalami ketidakmatangan di auditorinya. Gitu. Padahal auditori itu akan sangat penting sekali untuk proses komunikasi. Karena komunikasi selain organ mulut yang dibutuhkan, telinga juga akan menangkap info itu. Gitu Ayah Bunda. Iya, oke. Jadi ayah bunda tadi udah jelasin sama Bu Susi bahwa pendengaran itu penting. Pendengaran ini indikator yang khas sekali pada anak usia dini adalah panggilan nama, perintah sederhana. Jadi diperintahkan tutup pintu, buang sampah, kesini, berdiri, jongkok, dan seterusnya. Dan bahkan di dalam proses berbicara, misalnya contoh tadi, kata susu. Jadi si visualnya melihat mulut yang orang yang mengatakan susu, susunya harus dilihat, dan pendengarnya akan harus mendengar susu dengan jelas. Nah, jadi penting sekali di saat kita berbicara dengan anak usia dini itu diatur ritme, volume, kejelasan,
banyaknya kata yang akan kita ucapkan sangat penting. Jadi jangan cepat-cepat, jangan tidak jelas, atau yang paling tidak boleh adalah tidak meminta anak untuk lihat kita. Itu yang sangat harus diperhatikan, gitu ya. Oke, lanjut Bu Susi. Lanjut, ini indera perasa ya dok, atau gustatory. Kenapa kok indera perasa juga mempengaruhi untuk gangguan bicara? Misal ayah bunda ada buah hatinya yang di rumah itu dari usia dini, misal 1 tahun udah mulai pilih-pilih makanan nih. Makan kadang-kadang diemut, nggak mau mengunyah. Nah itu otomatis ada ketidakmatangan, itu harus segera diatasi karena dari pilih-pilih makanan itu tadi bisa merembet nanti ketika dia bicara artikulasinya terganggu. Kenapa bisa demikian? Karena kan rahangnya itu jarang digunakan untuk mengunyah, otomatis kekuatan rahang pun akan kurang atau belum maksimal untuk dia ngomong mengeluarkan suara dengan artikulasi jelas. Nah, kalau di ST sendiri atau sensori integrasi itu ada terapi gradasi mengunyah makanan gitu ya, Dok. Jadi nanti anak akan disuruh membawa misal buah nih, misal ini anak yang pilih-pilih makanan, maunya makan bubur. Tetap kita gradasikan dari tekstur makanan yang paling mudah untuk dikunyah. Nanti lama-lama gradasinya akan meningkat nih ayah bunda sampai ke makanan yang teksturnya keras. Jadi memang goalnya itu tujuannya anak kembali normal kayak teman-teman seusianya nih, harus makannya nggak dipilih-pilih. Karena kaitannya sangat penting itu tadi untuk kedepannya menguatkan rahang, otot-otot rahang dan mensuplai biar dia itu bisa artikulasinya jelas, gitu ya dok dan ayah ya. Oke, ternyata waktu cepat berlalu nih Bu Susi. Kita berpindah ke Bu Kori nih. Ya, Oke, siap dokter. Oke, Bu Kori jelas nih ayah bunda nih mesti Ya. diberikan penjelasan bagaimana ya hubungan antara tadi tuh motorik dengan bicara. Oke, kalau ngomongin tentang bicara kita akan harus memahami ya apa sih bicara dan seterusnya. Silakan Bu Kori. Iya, oke. Selamat malam Ayah Bunda. Pasti di sini ayah bunda semua udah tahu ya tentang terapi bicara itu apa. Nah, di sini sebenarnya ayah bunda harus paham dulu nih tentang apa sih itu komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah suatu proses pertukaran pikiran ataupun perasaan. Nah, komunikasi sendiri bisa berupa isyarat, ungkapan emosi, lisan, dan tertulis. Jadi, bahasa itu adalah berfungsi untuk mengekspresikan keinginan baik verbal maupun nonverbal yang digunakan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Gitu, Ayah Bunda. Jadi, jika organ bicara itu terganggu, otomatis kemampuan untuk berkomunikasi akan terganggu juga. Contohnya nih di oral motornya, anak belum matang, rahang anak itu belum bisa ngebuka lebar, kayak yang disampaikan di Bu Susi tadi, di sensori integrasi kan juga ada terapi untuk rahang, pengecap rahang untuk mengunyah. Nah, kalau rahangnya dia belum matang, maka di oralnya dia belum bisa untuk membuka lebar. Nanti otomatis artikulasi yang dikeluarkan anak juga tidak jelas gitu. Jadi harus dilakukan terapi-terapi seperti terapi latihan mengunyah, latihan menggigit, menyedot, meniup, seperti itu Ayah Bunda. Oke, nah sebenarnya Bu Kori ini kalau misalnya ayah bunda mengalami kesulitan gitu ya, anaknya mengalami gangguan keterlambatan berbicara atau tadi gangguan komunikasi. Nah, sebenarnya kerja antara motorik dan wicara tadi itu dalam bentuk seperti apa dan
sebenarnya PR buat ayah bunda semua di rumah untuk menstimulusnya itu apa saja? Oke, jadi untuk menstimulus anak dengan gangguan terlambat bicara itu, yang pertama bisa kita beri. Ini paling utama, kita harus memberi untuk penambahan kosakata reseptif terlebih dahulu. Gitu. Dan yang dimaksud dengan bahasa reseptif adalah bahasa pemahaman. Bahasa pemahaman. Anak harus sudah paham dulu nih tentang apa yang dia dengar ataupun yang ia baca. Gitu. Jadi hubungan di terapi wicara dengan SI tadi, di terapi wicara kita juga menambah untuk kosakata anak. Dan di sensori integrasi itu tadi ayah bunda, ada yang namanya pendengaran. Indera pendengaran itu dan untuk memorinya gitu. Jadi dia agar bisa untuk paham tentang apa yang ia dengar, apa yang ia baca, itu ayah bunda. Jadi contohnya nih, kita pakai kartu seperti ini. Ada kartu, nih kartu kata benda gitu. Jadi yang paling dasar itu kita gunakan benda-benda yang menempel di tubuh anak. Gitu dulu ayah bunda. Ya, seperti baju nih, kita kasih tahu dulu nih. Nih, ini namanya baju. Setelah itu, kita taruh di meja. Nah, kita nanti memberi perintah, pegang atau tunjuk baju. Tunggu anak merespon. Jika anak belum merespon, maka kita baru boleh memberitahu jawaban yang benar. Gitu, dan itu yang dimaksud dengan bahasa reseptif ayah bunda. Setelah bahasa reseptif itu udah tercapai, kita baru boleh masuk ke bahasa ekspresif. Bahasa ekspresif tersendiri yaitu bahasa untuk verbalnya. Dia untuk agar dia itu bisa mengekspresikan apa yang dia inginkan. Contohnya nih, mau minta susu, mau minta mainan, dia udah enggak dengan gestur lagi. Jadi udah dengan cara dia verbal untuk mengekspresikan apa yang ia inginkan. Gitu ayah bunda. Jadi harus dimatangkan dulu di sensori integrasinya. Oke, ya. Ternyata waktu kita sudah jam 8, saatnya kita harus membaca dan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ayah bunda semua di rumah. Kita akan track dari atas. Kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke, dari Instagram faith3.ani. Ini berupa salam. Salam kangen dari Eki alumni Yamed Surabaya Selatan. Oke, salam kembali Ibu buat Eki. Senang sekali anak-anak yang sudah lulus terapi di Yamed dan sudah sekolah di sekolah normal udah lumayan banyak. Jadi seringkali mampir ke Yamed hanya untuk say hi doang. Oke. Oke. Aduh, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak berhubungan dengan malam ini saya tidak akan bacakan seperti ini. Bedanya adik-adik autis itu tidak akan saya bacakan. Nah, ini dari Tina_Arman. Anak saya umur 7 tahun, alhamdulillah sekarang sudah bicara, cuma masih susah dalam fokus. Aduh, ini bukan pertanyaan juga, saya akan lewatin. Jadi, ya dari pemilik akun Yustiana Mahardi, anak saya laki-laki usia 5 tahun, sudah dari usia 2,5 tahun terapi wicara dan sensori integrasi. Sampai saat ini perkembangannya sudah terlihat. Dia sudah bisa mengucapkan beberapa kata ayah, tapi tidak ada pertanyaannya. Jadi kita lewatin lagi. Curhat. Jadi curhat aja. Oke, lanjut ke dari pemilik akun Sri Wulandari.
untuk kegiatan-kegiatan sensori proprioseptif apa saja ya Bu Susi yang akan bisa dilakukan di rumah? Silakan Bu Susi. Oke, baik, Kegiatan-kegiatan dokter. proprioseptif. Jadi Bunda, tadi kan sudah disampaikan proprioseptif itu sendiri rasa sendi ya, atau perkiraan anak dalam bergerak biar gak jatuh. Nah di rumah itu banyak sekali benda-benda yang bisa dimanfaatkan nih. Misal kayak ada bola bisa. Kita coba main lempar tangkap bola dengan anak. Itu juga masuk proprioseptif, tambah visualnya juga main itu Bunda. Jadi ketika kita lempar bola ke anak kita nih, awal-awal dia belum bisa misalnya itu belum matang nih. Kalau misal dia udah bisa nangkap dengan tepat nih, bola dilempar dia langsung bisa tepat nangkapnya, oke, proprioseptifnya bagus, berarti kita harus tingkatkan lagi ke arah yang lebih susah. Proprioseptif sekarang melempar bola atau menendang bola menuju gawangnya kita bikin sendiri. Itu baru dari bola. Kalau misal di rumah ada tangga, disuruh coba manjat tangga, itu juga proprioseptif. Kenapa bisa begitu? Karena anak harus mulai koordinasi tangan sama kaki nih. Tangan dulu apa kaki dulu ya ini? Kalau rasa sendinya nggak matang, dua-duanya naik ya bisa, otomatis akan jatuh. Oh, itu dari tangga juga. Atau kalau nggak ada media sama sekali nih, bisa nih anak disuruh lompat kodok itu posisinya jongkok, disuruh lompat nih sesuai irama instruksi. 1, lompat. 2, lompat, itu juga proprioseptif. Lalu ada lagi, merangkak pun juga masuk proprioseptif yang paling sederhana. Jadi tinggal ditingkatin sesuai kemampuan anak di arah mana. Kalau misal ada di playground atau di yamet, banyak fasilitas ya dok. Jadi kayak misal di wall climbing, anak bisa nih disuruh wall climbing, bisa nggak nih dia nanti nyari pijakan yang sesuai. Tuh, tangan sama kaki kan koordinasinya harus sesuai, itu masuk ke rasa sendi dari anak. Jadi bisa memanfaatkan aktivitas di benda-benda yang ada di rumah, yang intinya rasa sendi anak ini semuanya bergerak dan sesuai dengan waktunya atau sesuai dengan sasarannya. Misal melempar tangkap bola ya harus sesuai nangkapnya nih. Nendang bola ya harus tahu kapan harus menendang, kapan harus memberhentikan bola. Itu semua masuk ke rasa sendi atau proprioseptif. Itu ya, Ayah Bunda. Gimana dokter, mau ditambahin? Ya, oke. Buat pemilik akun Instagram si Wulandari, tadi sudah jelasin sama Bu Susi nih. Intinya adalah seperti ini nih Bu, bahwa proprioseptif itu artinya adalah rasa sendi, melibatkan otot dan sendi. Nah, otot dan sendi itu ada 3. Otot dan sendi untuk motorik kasar, otot dan sendi untuk motorik halus, dan otot dan sendi untuk motorik oral. Nah, motorik kasar, Bu Sri Wulandari bisa menggunakan aktivitas-aktivitas yang melibatkan motorik kasar anak di rumah. Dari mulai paha, kaki, dan seterusnya, dari mulai melompat, menendang bola, tadi memanjat, dan seterusnya. Termasuk di bagian lengan dan seterusnya. Nah, motorik halus. Nih, libatkan kegiatan motorik halus untuk jari-jari. Dari mulai tadi lempar tangkap bola, dari mulai mendorong, menarik, membawa sesuatu, sampai ke aktivitas kemandirian. Dan motorik oral. Jadi, proprioseptif motorik oral adalah menggigit makanan, membuka mulut untuk saat dia makan gitu ya. Saat dia makan, misalnya ibu perhatikan, apakah dia membuka mulutnya untuk memasukkan sendoknya dengan benar? Nah, apakah dia mengambil makanannya dengan bibirnya dengan benar? Apakah dengan benar atau tidak? Apakah justru misalnya sendoknya yang main, bukan mulutnya yang main gitu. Jadi ingat, kematangan proprioseptif sangat penting. Proprioseptif adalah tadi rasa sendi, otot, dan sendinya. Motorik kasar, motorik halus, motorik oral. Itu yang harus dimatangkan di rumah. Itu buat Ibu Sri Wulandari. Oke, buat pemilik Instagram Ria_Balkis Kaila, anak saya suka nggak mau lihat aktivitasnya.
Jadi kegiatan sensori integrasi apa yang harus saya lakukan? Jadi anaknya tidak mau lihat aktivitasnya. Mungkin visualnya kemana-mana, matanya kemana-mana mungkin nih yang dimaksud nih. Karena anak Iya. saya nggak suka, nggak mau lihat aktivitasnya. Kegiatannya apa yang harus dilakukan? Silakan Bu Susi. Apa Baik, yang harus dokter. dilakukan bila anak tidak mau lihat aktivitas yang dilakukan? Oke, baik dokter. Jadi Bunda kita lihat dulu ya, ini atensinya anak sejauh ini apakah anak dengan tingkat kecuekan yang parah. Kalau tanda kutip cueknya itu parah, memang kita harus cari aktivitas yang tidak mudah bikin anak bosan gitu. Kayak aktivitas main yang melibatkan pakai puzzle nih. Puzzle-nya juga harus yang menarik dulu, yang disukai anak dulu gitu. Anak baru mau melihat ketika dapat puzzle transportasi misal. Jadi kita kasih dulu apa yang anak suka, biar anak mau nih melihat dulu, kita memancing dulu dengan hal-hal yang dia suka. Lalu kalau sudah puzzle sudah mulai tertarik, kita ganti aktivitas lain. Misal ada bola kecil seperti di mandi bola yang di permainan itu, kita suruh dia menyusun, misal kita bikin track sendiri di lantai, dikasih lem. Memang kuncinya itu kita harus kreatif, ayah bunda, karena punya anak yang mempunyai buah hati yang visualnya itu masih kurang, itu memang harus pintar-pintarnya kita mencari cara permainan apa lagi nih yang bisa buat visualnya semakin bagus. Tuh. Sebenarnya benda-benda di sekitar kita pun tuh ada banyak, tidak harus puzzle, tidak harus bola. Misal anak suka main sendok atau garpu, ya sudah kita susun sendok dan garpu membentuk kotakan di meja, itu pun sudah bagus, visualnya anak sudah mulai terarah. Jadi kuncinya kita cari aktivitas yang dia suka dulu, kita pancing dengan aktivitas yang dia suka, lalu nanti mulai dirutinkan aktivitas-aktivitas itu gitu. Jadi dicari yang menarik dulu ya ayah bunda gitu ya dok. Ya, oke. Buat pemilik Instagram Ria_Balkis Kalila, tadi udah dijelaskan sama Bu Susi bahwa ingat yang nomor 1 adalah menarik minat anak. Minat itu berhubungan dengan motivasi. Nah, caranya pilih aktivitas yang diminati anak. Dan biasanya ayah bunda harus melakukan assessment terlebih dahulu. Jadi, semua ayah bunda harus tahu apa yang menjadi minat putra-putrinya. Jadi, 1000 anak, 1000 karakter. Jadi, harus per masing-masing anak tadi yang harus dievaluasi. Dan jangan disamaratakan antara anak satu dengan anak satunya lagi. Belum tentu sama. Jadi, ambil minatnya dia untuk belajar tadi. Nah, minat tadi bisa digunakan di dalam berbagai setting. Misalnya contoh dia suka Donald bebek misalnya gitu. Ya mewarnai Donald bebek, tadi memasang puzzle Donald bebek. Nah, menggunakan Donald bebek itu untuk menghitung. Donald bebeknya kita label, ini baju, ini hidung, ini kaki, ini tangan, dan seterusnya. Jadi, dimulai dari minat tadi dikembangkan menjadi sebuah potensi belajar dia. Nah, itu yang menjadi penting bagi anak. Dan ingat, tetap fokus pada tujuan dia untuk melihat. Dan harus dibantuin. Jadi, bantuan itu ada 6 nih, ayah bunda. Nah, yang pertama adalah full physical prom. Full physical prom itu memang harus dibantuin. Jadi dibantuin. Ayo coba lihat, nak. Lihat Donald bebeknya. Nah, jadi ini adalah full physical prom. Yang kedua adalah parsial. Parsial itu cuma digini doang. Lihat Donald bebeknya. Gitu. Yang ketiga adalah modeling. Modeling itu kita lihat juga. Lihat Donald bebeknya. Gitu. Jadi memberikan contoh. Yang keempat adalah gestural. Gestural itu, lihat ini. Lihat Donald bebeknya. Gitu. Yang keempat, gestural. Yang kelima adalah visual. Donald bebeknya digoyang-goyangin. Gitu. Lihat nih Donald bebeknya nih. Gitu. Nah, yang keenam adalah auditori. Atau perintah saja. Lihat Donald bebeknya, nak. Lihat Donald bebeknya. Gitu. Jadi, 6 modalitas itu untuk mencapai yang ketujuh.
kemandirian untuk anak mau melihat aktivitasnya. Jadi buat Ibu Ria underscore Balkis Kaza, nanti kalau lupa tadi 7 tadi bisa diulang, diputar ulang IG Live ini di feed Instagram saya. Tadi ingat ada 7 gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Koresta Kurniawan. Mau nanya bagaimana stimulasi pada anak dengan gangguan praksis. Aduh, ini praksis besok nih masalahnya. Iya, betulan besok ya dok. Jadi nggak boleh spoiler dulu ya dok. Betul. Jadi buat Pak Koresta Bisa disimpan. Iya, jadi buat Pak Koresta Kurniawan, jangan lupa nonton IG Live besok malam. Itu temanya, judulnya adalah bagaimana hubungan praksis dengan gangguan bicara. Nah, jadi saya simpan pertanyaannya, Bapak tanyakan kembali besok di jam yang sama. Kita akan bahas bersama 2 narasumber juga, ahli juga dalam terapi bicara dan okupasi terapi. Nah, jadi saya simpan dulu nih, saya nggak akan bacakan untuk malam ini. Nah, buat pemilik akun Instagram Yiyi Agustin Marzuki, pertanyaannya adalah, anaknya laki-laki 8,5 tahun, bagaimana membenahi artikulasi yang belum jelas nih, Bu Kori? Jadi misalnya apel jadi ail. Oh, berarti ini omisi nih, karena P-nya hilang. Apel jadi al. Gitu. Oke, buat pemilik akun Instagram Yiyi Agustin Marzuki, Bu Kori akan menjawabnya. Silakan, Bu Kori. Oke, jadi ayah bunda, jika anak dengan gangguan artikulasi, maka kita akan lihat dulu oral motornya, bagaimana oral motornya matang apa belum, gitu, dengan cara bagaimana dia cara makan, cara mengunyah, cara meniup, cara menyedot tadi. Nah, kalau seperti penghilangan atau penggantian, kita bisa kasih stimulasi terus-menerus dengan buku artikulasi. Kayak contohnya apel menjadi al. Oh, menjadi al. Jadi kurang P-nya hilang ya dokter ya. P-nya. Nah, jadi harus P tunggal dulu. P tunggal itu tuh PBM itu termasuk artikulasi dasar. Jadi kita harus benar dulu tuh artikulasi dasarnya. Dengan cara kayak tuh paling gampang tuh artikulasi PBM itu untuk membuka menutup mulut. Ba, 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 ma, seperti itu. Jadi diulang-ulang seperti itu terus. Nanti kalau udah bisa untuk P tunggal dan vokal A, baru diganti dengan vokal yang lain. Itu ayah bunda. Dan sepertinya ini putranya Ibu Yiyi Agustin Marzuki ini terapinya jemblong-jemblong, bolong-bolong, karena PBM itu adalah konsonan dasar yang sangat penting pada terapi bicara. Iya, sedangkan kenapa langsung masuk ke hal-hal yang lain gitu. Nah, itu benar sekali. Kemungkinan juga programnya salah dan seterusnya. Nah, buat Ibu Yiyi Agustin Marzuki, ini ada bukunya, Ibu bisa beli di Yamed. Ini semua sudah disusunkan dengan baik. Buku artikulasi ini bisa dibeli di Yamed Pusat. Tinggal hubungi ke nomor 08111339688 atau hubungi aja Instagram Yamed.Cilandak. Bisa dipesan bukunya, nanti akan dikirim ke rumah Bapak Ibu semuanya. Ini namanya adalah buku artikulasi. Sudah disusunkan konsonan-konsonan tadi berdasarkan huruf per konsonan. Ya, per konsonan dari depan, belakang, depan, tengah, belakang. Jadi misalnya tadi P depan, papa, papi, dan P tengah, P akhir gitu. Nah, nanti ada di sini. Itu dari Instagram dari Yiyi Agustin Marzuki. Jadi tadi sudah dijawab sama
Bu Kori matangkan dengan cara Oral motor pengulangan terlebih dahulu. yang continue. Ya, oke. Pertanyaan dari Rafael Edward 14. Gimana buat anak mau bicara dan merespon sedangkan anaknya sudah ada dasar dalam bicara, hanya mau menyanyi lagu-lagu YouTube. Walah, ini mah ya YouTube-nya dibuang. Iya, Jadi, oke. jadi ini pertanyaan dari Rafael Edward 14. Gimana cara membuat anak mau bicara dan merespon, sedangkan anaknya sebenarnya udah bisa bicara, gitu, sudah bisa bicara, tapi hanya maunya nyanyi lagu-lagu YouTube. Silakan Bu Nah, Kori. oke Ayah Bunda. Jadi, apalagi penggunaan gadget nih yang berlebihan untuk anak usia dini sangat berpengaruh penting sekali untuk anak bisa mengalami gangguan terlambat bicara. Apalagi kalau udah serutin dia dikasih HP, udah nontonnya YouTube. Padahal di HP sendiri kan kita tidak bisa mendapat feedback, tidak bisa mendapat komunikasi dua arah. Gimana anak mau ngomong sama kita, sedangkan dia udah asik sendiri nih dengan HP-nya, udah asik dengan YouTube-nya, gitu. Jadi sebisa mungkin hilangkan dulu HP-nya, singkirkan HP, kita ganti dengan orang langsung. Mau ayah atau bunda, kita ganti HP, kita ganti dengan ayah dan bunda. Ajakin anak untuk nyanyi, ajakin anak untuk bercerita, seperti itu. Jadi jangan terus-terusan harus dikasih HP, padahal tujuannya biar anak tenang nih, biar anaknya mau diem nih. Tapi itu salah. Gitu. Jadi yang paling benar yaitu kita sebagai orang tua harus sering menstimulus anak, memberi stimulus anak dengan cara ngajak dia nyanyi-nyanyi, ngajak dia bercerita. Nah, itu tuh penting untuk menambah kosakata dan agar anak bisa berkomunikasi dua arahnya. Gitu, Ayah Bunda. Gimana, Dokter? Ya, jadi buat pemilik Instagram Rafael Edward 14, inget tuh. Jadi gadgetnya dibuang terlebih dahulu karena ingat ayah bunda semuanya, gadget itu akan justru mematikan stimulus untuk komunikasi dua arah, mematikan kemampuan atau inisiasi untuk dua arah. Dia maunya Benar satu sekali. arah dan bahkan tidak mampu untuk menginisiasi komunikasi dua arah tadi. Jadi Iya, buang gadgetnya, perbanyak bondingnya, perbanyak attachment dengan orang-orang lingkungan, perbanyak komunikasi fungsional dengan orang-orang lingkungan. Itu yang akan membuat anak itu berfungsi secara fungsional, baik di dalam sosial maupun komunikasi. Jadi, salah satu terapinya ya buang dulu gadgetnya, perbanyak komunikasi dua arahnya dengan manusia, dengan orang-orang sekitar, dan berinisiasi untuk komunikasi tadi. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya dari Febri Zena. Anaknya laki-laki 2 tahun 10 bulan. Diagnosanya adalah Global Delay Development atau GDD. Jalannya masih sering jatuh. Setiap makan maunya dikit-dikit. Minta minum. Dikit-dikit minta minum kalau makan. Jadi biasanya diglontor nih. Jadi males mengunyah biasanya diglontor sama air nih. Jadi setiap kali makan minta dikit minum gitu. Apa harus tunggu selesai makan harus minum yang bagus. Dan kalau pertanyaannya adalah minum itu tunggu makan selesai atau boleh di dalam sela-sela. Sebenarnya aturan seharusnya minum itu setelah 2 jam setelah makan. Jadi tidak boleh makan sambil minum. Gitu. Nanti jadi kandungan di dalam kuotanya lambung itu jadi berkurang dan bahkan akhirnya malah mengganggu pada sistem cerna. Jadi sebenarnya aturan normalnya justru malah kalau normalnya nih sebenarnya adalah tidak minum setelah makan. Atau sedang makan dia minum. Aturannya harusnya adalah 2 jam setelah makan baru minum. Jadi itu yang seharusnya kalau ditanyain yang ini nih. Nah, latihan terus meniup tapi
masih susah. Bicaranya juga bisa mama, ayah. Pertanyaannya jadi bingung nih, pertanyaannya nggak ada nih. Atau mungkin pesan-pesan aja buat Bu Susi. Ini berhubungan dengan GDD, jadi kelemahan motorik kasarnya, motorik halusnya dipesankan saja. Buat Bu Kori nih, pesankan aja buat Ibu Febrizena, anaknya GDD ini. Tadi kan latihan meniup tapi masih susah. Nah, bagaimana stimulasinya untuk meniup nih? Oke, Bu Susi dulu, silakan. Oke, baik Bunda. Jadi dari penjelasan Bunda tadi anaknya usia 10 bulan ya, Dok? 2 tahun 10 bulan. Oh, 2 tahun 10 bulan dan Bukan. kalau berjalan masih suka jatuh ya, Dok? Nah, kalau Ya, kalau seperti itu GDD. berarti iya, kan memang belum matang nih dari segi vestibular, dari kekuatan otot pun juga masih kurang. Karena untuk bisa berdiri normal itu kan kita butuh kekuatan otot 5. 5 itu artinya otot kontraksi bisa melawan tahanan maksimal melawan gravitasi. Nah, sedangkan untuk kenapa dia sering jatuh? Karena memang itu harus selalu dikuatkan setiap hari, harus selalu dilatih, di fisioterapi. Untuk keseimbangan itu sendiri, kan area penopangnya area panggul dan lutut ya, Dok. Jadi begitu, Bunda. Jadi kita kuatkan area panggul dan lututnya dulu juga. Tapi terlebih tetap harus fisioterapi, karena bakalan diatasi langsung oleh ahlinya, gitu ya, Dok. Jadi nanti di rumah pun akan dikasih PR juga, latihan-latihan seperti apa yang bisa untuk menopang biar vestibularnya makin bagus. Karena ini kan sudah bisa melawan gravitasi, hanya saja belum bisa mempertahankan, makanya dia sering terjatuh. Kurang lebihnya begitu, Dokter. Itu udah. Lanjut ke Oke, ya, silakan ke Bu Kori, silakan pesan-pesan untuk yang tadi latihan meniup. Oke, Ayah Bunda, jika ini untuk belajar meniup. Untuk belajar meniup sendiri itu kan memerlukan pernapasan yang kuat. Nah, dengan dasar meniup terlebih dahulu kita tiup nih yang mudah-mudah dulu nih, kayak tisu, kita ambil tisu atau tisunya dicobek kecil-kecil tuh, anak disuruh niup dulu, kuat apa belum, bisa apa belum untuk tisunya bergerak. Kalau sudah, kita bisa naik lagi ke tahap selanjutnya dengan benda yang menempel. Benda menempel itu contohnya peluit. Nah, peluit itu anak disuruh meniup. Tapi nanti kalau anak meniup masih ada mengeces, masih belum kuat gitu, masih harus distimulus dengan masas, dengan pijatan. Berarti itu oral motornya juga belum matang gitu. Jadi paling dasar dengan benda yang tidak menempel dulu, dengan sehelai tisu ataupun tisu sobekan yang kecil gitu. Oke, ya, Bu Kori terima kasih. Nah, ternyata waktu kita sudah tinggal sebentar lagi. Panitia juga sudah mau mengumumkan siapa pemenang giveaway untuk malam ini. Oke, silakan. Ya, Ayah Bunda sekalian, untuk pemenang giveaway hari ini adalah pemilik akun Yiyin Agustina Marzuki. Selamat ya kepada pemenang. Oke, jadi pemenang giveaway untuk malam ini adalah Yiyin Agustin Marzuki. Setelah acara ini, silakan Ibu. Ya, setelah acara ini, Ibu Yiyin Agustin Marzuki silahkan DM ke Instagram Yamet Karawang, yaitu menyertakan nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor handphone yang ada fasilitas Gojeknya. Nah, nanti akan ditransfer voucher Gojeknya ke nomor tersebut. Gitu. Oke, Bu Susi, Bu Kori, waktunya sudah mau habis. Silahkan pesan-pesan buat ayah bunda semua di rumah. Silakan Bu Susi pesan terlebih dahulu. Silakan Bu Susi. Oke, baik untuk ayah dan bunda, karena tadi saya bahas motorik, jadi ini ternyata kita harus matengin lagi ya. Sekali lagi motorik itu ternyata berhubungan dengan fondasi dasar nih, untuk ke arah atasnya, untuk ke arah dia bisa berjalan, berbicara, dan untuk kesuksesan
proses belajar. Jadi kita harus sadari nih, kalau apa nih yang terjadi di anak saya, apa masalahnya. Kita harus lebih aware lagi. Kalau misal anak terlalu aktif atau terlalu diam, ternyata itu semua bisa berdampak serius ke depannya. Gitu. Jadi mulai harus sadari sejak dini, caranya bisa mudah. Misal kita lihat anak tetangga yang seusia dengan anak kita untuk membandingkan apakah anak kita mengalami gangguan atau tidak untuk motoriknya. Tuh. Jadi kalau ketahuan ada ketidakmatangan di salah satu sensori, bisa langsung dibawa ke klinik terlebih terkhusus Yamed ya dokter, karena di sini memang lengkap dan memang sudah bisa teruji. Dan ada di mana-mana. Jadi ada 42 Iya. di Indonesia. Jadi enaknya di Yamed adalah kalau ayah bunda itu mau pindah, misalnya dari Bali pindah ke Jogja, dari Jogja pindah ke Jakarta, dari Jakarta pindah ke Karawang dan seterusnya, tidak kena biaya. Jadi tinggal mengambil jadwal dan mempunyai kurikulum yang sama, standar terapis yang sama, dan mempunyai SOP yang sama. Itu yang lebih menguntungkan karena anak tidak akan mengulang lagi ke fase sebelumnya gitu. Oke, Bu Kori silakan pesan-pesan buat ayah bunda semuanya di rumah. Oke, untuk ayah bunda di rumah, ini tadi kan kita membahas tentang keterlambatan bicara. Jadi di generasi milenial ini, banyak ayah bunda yang sering tuh ngasih anaknya HP biar diem. Anaknya dikasih HP biar tidak ribet. Nah, itu seharusnya dibuang dulu HP-nya ya, biar anak tidak mengalami gangguan keterlambatan bicara. Gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus selalu aktif untuk anak kita sendiri gitu, biar anaknya juga tidak mengalami keterlambatan bicara. Gitu. Jangan sesekali nih biar anak diam langsung dikasih HP. Anak diam langsung dikasih tontonan TV. Yang berlebihan terutama itu sangat merugikan untuk anak sendiri. Tuh. Oke, buat ayah bunda semuanya, tema besok itu seputar keterlambatan berbicara juga. Tapi kalau hari ini kan kita bahas tentang hubungan antara motorik dengan terlambat berbicara atau perkembangan bicara. Besok akan membahas praksis dengan keterlambatan berbicara berupa gagap. Jadi, hubungan antara praksis atau kemampuan motor planning anak dengan gagap atau gangguan berbicara berupa stuttering. Nah, buat ayah bunda semua yang ketinggalan untuk melihat atau menonton IG Live kali ini, bisa disimak juga di IG feed saya atau di YouTube channel Anak Berkebutuhan Khusus atau podcast Anak Berkebutuhan Khusus. Oke, terima kasih Bu Susi, Bu Kori, terima kasih waktunya. Iya, dokter. Lain waktu kita akan live kembali dengan tema yang berbeda dan waktu yang memisahkan kita. Waktu kita tinggal sebentar lagi. Kita pamit buat ayah bunda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.